Terlihat nggak belakangnya? Apa terlalu kecil belakangnya? Lihat ya. Kita pertemuan kelima, proses dan trade pada sistem terdistribusi. Ini sebenarnya proses dan trade ini sudah kita bahas ya di mata kuliah sistem operasi ya. Tapi karena di sistem terdistribusi juga ternyata ada lagi nih, jadi kita sama-sama untuk mengingat lah ya. Atau sharing yang kemarin ada yang perlu ditambahkan gitu, atau yang didiskusikan. Nah, konsep proses itu kan program, kita tahu ya, proses itu program yang sedang dieksekusi. Jadi proses itu tidak hanya sekedar suatu kode program text action, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara, ada parameter, parameter fungsi atau metode return address dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Jadi variabelnya ada yang variabel lokal dan variabel-variabel global nih ya. Paham nggak nih stack ini? Stack ini isinya bisa parameter, fungsi, metode, return, address, dan variabel lokal. Dan data section itu menyimpan variabel-variabel yang global. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel di dalam lainnya. Jadi di dalam proses itu ada yang counter, register, dan yang lain-lainnya nih. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi job dan time share system yang mengatur pengeksekusian program pengguna user atau task. Ada yang batch, ada yang time share. Ingat ya, sistem operasi itu kalau proses ada dua nih, ada batch system, ada yang time share system. Sistem operasi Unix mempunyai sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call fork ini akan dibagi menjadi dua, proses induk dan proses turunan yang identik. Terminasi proses. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir, serta meminta sistem operasi untuk menghapus perintah tersebut dengan menggunakan sistem call exit. Proses dapat mengembalikan data keluaran kepada proses induknya melalui sistem call wait. Lanjut, lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, di proses ini ada apa statusnya? Ada yang running, waiting, ready, new, terminate. Kalau running itu status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah program dieksekusi. Kalau waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu sebuah event seperti proses M atau K. Ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. New, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Terminate, suatu status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Jadi ada running, ada ready, ada waiting nih.
Nah, kalau new ini dari ketiga ini yang new ini baru nih misalkan ya. Jadi new itu baru berarti bisa langsung bisa jadi ditaruhnya di waiting dulu. Terminate ini ketika dia udah selesai semua dilakukan. Nah, ada lagi namanya proses control block. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block (PCB), juga disebut control block. Ada pointer, ada proses stage, ada proses number, program counter, ada the register, ada memory limit, ada list of open files. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Lanjut. Kalau gitu kita absen dulu saja deh. Ini saya stop share dulu. Kita absen dulu saja. Untuk kelas A ada Aurel Diksi Jusu Jana. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Suryawijaya. Hadir, Pak. Arya Agung Hadir, Triadi. hadir Pak. Zahra Ismaya. Hadir, Pak. Grace. Hadir, Pak. Alvina Azahra. Hadir, Pak. Amelia Putri Pitana. Hadir, Pak. Khaira Aklia. Hadir, Pak. Murfid Muhyiddin. M. Andi Setia Rahman. Hadir, Pak. Nurul Santi Hafifah. Hadir, Pak. Emma Jleano Rusmin Kepo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Aji Wahyu Satrio Utomo. Hadir, Pak. Nisrina Putri Rajwa. Hadir, Pak. Ramadan Wijaya. Hadir, Pak. Muhammad Lutfi. Hadir, Pak. Muhammad Iman Fatur Rahman. Imam Fatur Rahman. Ripan Laksmana Putra. Hadir, Pak. Firdaus Satrio Utomo. Muhammad Faiz Bintang Pratama. Hadir, Pak. Muhammad Rafli Jamjami. Hadir, Pak. Kevan Altaf Avanza. Wahidah Fajar Ardiyani. Hadir, Pak. Sirul Fatih Ahdiyat. Hadir, Pak. Muhammad Bagas Altafah. Ali Nasrullah Budiman. Hadir, Pak. Sarah Aulia Rahmah. Hadir, Pak. Muhammad Dafa Ahja Pratama. Hadir, Pak. Guna Fatala. Hadir Pak. Irfan Hasan Jahrawi. Hadir, Pak. Rizwan Mailizar. Hadir, Pak. Nabila Putri Nuraini. Hadir, Pak. Grace Tabita. Hadir, Pak. Rizwan Faturrahman. Hadir, Pak. Vincent Colin. Hadir, Pak. Muhammad Jidan Hikmatiar. Fawas Akil Hadir, Pak. Wafi. Oke. Pak, punten atas Ya, nama Muhammad Bagas tadi hadir Pak. Wifi-nya tiba-tiba nge-lag. Bagas. Terus Pak maaf Pak, Firdaus hadir Pak. Firdaus. Firdaus. Mana ya? Firdaus Bapak, Satria Utomo. Bapak tadi atas nama Jaya hadir tadi sinyalnya jaringannya nggak? Siapa? Ramdan Wijaya, Pak. Ramdan. Udah ada ya. Pak, izin Pak atas nama Imam, Pak. Walah, kemana kamu, Mam? Terkendala jaringan juga, Pak. Terus apa lagi nih?
Dah, ya. Share screen lagi. Hmm. Nanti kelas B. Kita lanjut dulu. Nah, PCB ini berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal yang itu status proses, ada program counter, ada CPU register, informasi manajemen memori, dan informasi pencatatan. Karena kita tahu ya, waktu kita bahas di MK sistem operasi kan yang ini ada kan ya? Tuh, ada dua. Lanjut. Nah, kita bisa lihat nih ya, dia ada yang diproses P0, ada yang proses P1. Ini ada yang executing, ada yang interrupt system cell. Nah, ketika dia simpan state ke PCB, terus ambil state ke PCB, dia itu idle nih. Nah, terus executing, dia balik lagi ke interrupt system, simpan ke PCB, terus ambil data dari PCB, terus executing lagi nih. Jadi ini antara proses P0 sama P1 ini tengah-tengahnya ada sistem operasi kayak gini kira-kira nih berjalannya. Jadi ketika dia ada misalkan executing di sistem operasi, otomatis executing yang diprosesnya ini dia akan idle nih, akan pindah ke sistem operasi. Itu begitu juga sebaliknya, jika ada sistem operasi yang idle, hmm, jadi kandang ke tengah-tengah sini ada yang executing, di sini bisa idle gitu kan ya. Di sini executing, ya sininya idle nih. Paham nggak? Paham apa lanjut nih? Apa nggak kelihatan gambarnya? Alah, Yuk. software. Ada lagi namanya proses thread. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Ada namanya single thread, ada namanya multi thread. Kita tahu kan ya, waktu kita belajar sistem operasi itu kan di thread ini kan ada kode, data, file, register, stack ya. Nah, setiap thread ini dia punya register dan stack kan ya. Tapi setiap proses dia punya kode, data, dan file nih. Sama kayak gini kan. Ini proses. Proses kan segini nih ya. Kalau yang di sini kan namanya thread ya. Jadi setiap proses dia ada kode, data, file, register, stack. Nah, setiap thread ini tergantung nih. Kalau dia multi thread, kalau ada tiga ya berarti registernya tiga, stacknya ada tiga. Berarti proses di dalam proses ini dia registernya ada tiga, stacknya ada tiga. Berarti kalau dia setiap satu proses pasti pasti punya satu register dan satu stack. Ya, ingat ya. Ini kan proses semua nih. Di setiap proses kan pasti ada punya ini nih. Ada yang namanya code, ada yang namanya data, ada yang namanya file. Setiap thread dia pasti punya ini. Makanya kalau dia multi threading, registernya lebih dari satu. Namanya aja multi threading. Threadnya lebih dari satu. Nah, tapi dia pasti punya satu kode, satu data, satu file ini. Paham? Paham, Pak.
Lanjut ya. Hmm. Multi trading. Banyak perangkat lunak yang berjalan pada PC modern dirancang secara multi-threading. Sebuah aplikasi biasanya diimplementasi sebagai proses yang terpisah dengan beberapa thread yang berfungsi sebagai pengendali. Contohnya, jika sebuah browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread yang lain sebagai penerima data dari network. Nah, kalau yang bisa kita lihat ya, program ini kan sequential yang dari sini ke sini gitu kan ya, dari atas ke bawah. Nah, kalau multi threading program ini kan bisa dibagi-bagi nih. Contoh multi threading. Situasi di mana sebuah aplikasi diperlukan untuk menjalankan beberapa tugas yang serupa. Contohnya apa? Contohnya adalah sebuah server yang dapat mempunyai ratusan klien yang mengakses secara concurrent. Ada yang tahu concurrent ini apa sih? Apa ya? Sarah mana Sarah? Sarah Aulia. Concurrent apa sih? Sebentar, Pak. Concurrent itu kemampuan sistem untuk menjalankan beberapa thread atau proses secara bersamaan, sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengolahan data. Jadi concurrent ini secara bersama-sama. Jadi multi threading itu dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Kalau web server berjalan sebagai proses yang hanya mempunyai thread tunggal, maka ia akan hanya dapat melayani satu klien pada satu satuan waktu. Nah, contohnya web server ada yang tahu nggak deh? Yang gratisan. Kita cari lagi siapa? Dinda ada Dinda. Dinda nggak ada ya? Gladys ya Gladys. Contohnya apa nih web server nih yang gratisan? Kayak Apache bukan, Pak? Hmm? Apache. Coba tulisannya gimana sih? Lupa. Gimana tulisannya? Apa C? Iya, Apache. Terus apa lagi? Hmm. Oh, Lightspeed. Saya belum pernah dengar tuh. Kayak gimana tulisannya? Nah, kalau di chat nih ya. Ini tulisannya apa? Dibacanya apa nih? Engine X. Apa? Siapa tadi yang ngomong? Apa ini bacanya? Oh, saya tulis di sini deh. Nih.
Ada yang tahu bacanya apa ini? Engine X, Pak. Engine X, bukan Nix ya. Bacanya N, ini Jin, ini X. Engine X ini fungsinya untuk apa? Ada yang pernah nyoba nggak Engine X? Kalau kalian apa sih ya? Error gitu kan kadang ya, error Engine X gitu kan ya. Nah, atau error 500 Ubuntu Engine X gitu. Nah, berarti biasanya dia pakai OS-nya OS Ubuntu untuk servernya. Dan eh, web servernya pakainya Engine X. Saya biasanya pakai web servernya Engine X terus ya daripada Apache. Kalau saya sukanya Engine X gitu. Itu tergantung apa ya preferensi masing-masing aja sih. Jadi web server ini bisa dibayangkan kan ya kalau kita pakainya pakai dia punya threadnya tunggal, dia satu waktu itu hanya bisa melayani satu klien. Sedangkan kalau kita mengakses satu situs kan secara bersamaan kan banyak pengguna yang mengakses situs-situs itu kan ya. Makanya kebanyakan web server dan hampir semuanya. Ah, Dan harusnya sih semuanya web server itu mengaksesnya secara concurrent. Nah, kalau sendiri juga gimana? Bila ada klien lain yang ingin mengajukan permintaan, maka ya harus menunggu sampai klien sebelumnya selesai dilayani. Nah, ini kan bisa jadi antrian yang sangat panjang. Jadi bisa lebih baik kita bisa secara concurrent kan ya. Solusinya adalah membuat web server menjadi multi threading. Dengan ini, maka sebuah web server akan membuat thread yang akan mendengar permintaan klien. Ketika permintaan lain diajukan, maka web server akan menciptakan thread lain yang akan melayani permintaan tersebut. Nah, kalau web server ini punya resource yang gede kan mampu melayani banyak banget kan ya. Nah, tapi ketika web servernya ini tidak dijalankan dalam scalable, kalau kita misalkan di dalam web servernya itu kita ada Docker dulu tuh, itu bisa scalable tuh. Tapi kalau kita web servernya di dalamnya nggak ada Docker, itu bisa error itu. Kalau banyak yang akses. Contohnya yang paling baru, yang kayak bikinan orang magang itu Cortex. Cortex itu dia pakainya Engine X ternyata, dulu itu. Pakainya Engine X dan apa ya tidak dijalankan di atasnya Docker gitu loh lapisannya jadi dia tinggal scalable walaupun biasanya sih kalau yang udah bikin apa ya bikin aplikasi yang udah triliunan-triliunan gitu biasanya kan pakai CDN ya tapi ini ternyata pakai yang gratisan jadi ya semoga lebih baik aja lah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini aman ya multi trading ini. Aman, Pak. Ah, lanjut. Ya, ntar dulu deh. Kita ke kelas B dulu. Kelas B. Tuh. Ahmad Ardian Hafizi. Hadir. Dava Rizky. Hadir, Bapak. Hamzah Permata Hadir, Putra. Pak. Adim Agus. Hadir, Pak. Fatur Rahman. Hadir, Pak. Rifki Aditya Saputra. Hadir, Pak. Muhammad Akmal Al-Amin. Hadir, Pak. Yolanda Rosiana Simbolon. Mana nih? Danis Noval Maulana. Noval Hadir. Mustafa.
Hadir, Pak. Noval Pancar. Mana Noval Pancar ini? Ya ada. Tirta mana Tirta? Hadir Pak Tirta. Sindu. Hadir, Nata Pak. Wijaya. Haikal Hadir, Pak. Maulana Aji. Hadir Pak. Aulia Dwi Fatona. Hafiz Ramadan Gifari. Hadir, Pak. Lagi di mana, Pis? Di Tangerang, Pak. Oh. Dari Serang. Bukan. Muhammad Faizal Rasyadan. Hadir Pak. Muhammad Irja Rahmatullah. Hadir Pak. Randy Ilyasa. Usamah Abdul Aziz. Hadir Pak. Dinda Octavia. Kemana nih Dinda? Cahya Wijaya Anenda. Damar Bayu Hanugrah. Hadir, Pak. Si Sabikul Himam. Hadir Pak. Oke. Kelas C. Kevin ini ada nggak Kevin? Nggak ada ya. Setiawan. Hadir Pak. Gatan Raffi Manaf. Hadir Pak. Muhammad Fikri Arsyad. Mana TB ini? B. Nggak ada. Andiko Ramadhani. Hadir, Pak. Fadil Diva. Usi Cantika. Hadir, Pak. Ismet. Raihan. Pak Ustadz mana nih? Hadir, Pak. Ilham Nah, hadir. Maulana. Hadir Pak. Siapa Ilham? Iya Pak. Ilham hadir. Nadira Alia. Hadir, Pak. Rifki Agista Junung. Hadir, Pak. Muhammad Anggara Ramadan. Ananda Pramudia Alfaridz. Hadir, Pak. Abdul Hadi Muntasir. Hadir, Pak. Mujahid Izuddin Al-Qasyam. Aura Salsa Az-Zahra. Hadir, Pak. Gladys. Hadir, Pak. Sorry. Rivaldi dulu, Rivaldi. Rivaldi ada. Gladys ada. Yolanda Wulandari. Hadir, Pak. Az-Zahra Fitri Ramadanti. Hadir, Pak. Ramadan Umbara. Hadir Pak. Raja Revaneri Ramadan. Hadir Pak. Ezra Darel. Hadir, Pak. Yolanda, mana Yolanda? Yolanda nih kelas apa B ya? Ya, Yolanda. Siapa nih? Si Safira, Auliana Salsabila. Azizah, Siti Hadir, Pak. Nurifa, Azriler Lintang. Hadir Pak. Sorry, Siva Ghazali ada? Hadir, Pak. Azriler udah Mujadid Akbar. Hadir, Pak. Noval Arhab, Hadir Pak. Ahmad Fikri Asyidik. Hadir Pak. Siapa yang belum di absen boleh di chat atau open mic. Minggu-minggu ini atau minggu-minggu kemarin ada yang diajar di BR kah? Gak ada. Ada yang pernah ngajar offline tapi di BR.
BR apa ya? BR3 ya? Nggak ada, Jidan, Pak. ah, nggak ada. Iya, nggak ada. Jidan, Jidan Hikmatiar ini kelas apa ya? Sama kelasnya dong ya? Jidan, Jidan. Kelas A. Kira. Nah, ada lagi? Oke, lanjut. Masih banyak lah ya. Saya juga nggak tahu ini masih banyak atau tidak. Pak Nanang udah konfirmasi jam 9:30. Grace, mana Grace? Grace, tuh kan. Tahu gitu saya 9:30. Ah, Grace nih. Tapi Fanananya baru konfirmasi hari ini, Pak. Kalau jadi jam 1. Saya subuh-subuh loh dari rumah. Nggak apa-apa sih. Saya 12:30 juga ada kelas ya. Oke, lanjut. Ini udah ya. Nah, perbedaannya apa? Thread dalam proses. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Paham nggak ini nih? Jadi kalau thread tunggal dengan proses thread yang banyak, kalau si proses dengan thread yang banyak ini dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Jadi kalau proses yang banyak ini satuan waktu gitu kan ya. Dalam satu waktu dia bisa menjalankan beberapa thread. Nah, itu kan dimaksud dengan apa ya? Sistem terdistribusi juga kan ya. Nah, keuntungannya apa dari thread? Ada responsi berbagai sumber daya, ekonomi, utilitas, arsitektur, multiproses. Responsi itu apa? Membuat aplikasi interaktif ini jelek amat. Bentar. Bentukannya masih gini aja ya kalau di saya. Apa saya yang salah share screen? Oke, lanjut. Responsi.
Membuat aplikasi interaktif menjadi multi-threading dapat membuat sebuah program terus berjalan, meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang. Karena itu dapat meningkatkan respon kepada pengguna. Sebagai contoh, dalam web browser yang multi-threading, sebuah thread dapat melayani permintaan pengguna sementara thread lain berusaha menampilkan image. Berbagi sumber daya. Thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread yang lain dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi yang memori yang sama. Ekonomi dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasikan memori dan sumber daya proses yang memilikinya. Maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan konteks switch thread. Akan susah akan mengukur perbedaan waktu antara proses dan thread dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan thread. Pada Solarisnya OS ya, pembuatan proses lebih lama 30 kali dibandingkan pembuatan thread dan konteks switch proses 5 kali lebih lama dibandingkan konteks switch thread. Jadi ini ekonomi dalam hal waktu kan, karena hal waktu kan kadang sumber daya listrik itu kan bisa lebih lama dan berarti pemakaian listrik lebih lama gitu. Maksudnya di ekonomi ini. Nah, ini kode satu lagi. Lanjut. Utilitas arsitektur multiprosesor, keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur proses tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread saja yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu. Satu satuan waktu pada CPU bisa disebut time slice atau kuantum. Multi-threading. Thread pengguna. Thread yang pengaturannya dilakukan oleh pustaka thread pada tingkatan pengguna. Karena pustaka yang menyediakan fasilitas untuk pembuatan dan penjadwalan thread. Thread pengguna cepat dibuat dan dikendalikan. Thread kernel. Jadi ada thread kernel, ada yang thread yang pengguna gitu kan ya. Thread yang didukung langsung oleh kernel. Kalau pengguna ini kan biasanya pustaka thread ya. Untuk pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space karena dilakukan oleh sistem operasi. Proses pembuatannya akan lebih lambat jika dibandingkan dengan thread pengguna, user thread sama kernel thread. Nah, kita tahu ya di dalam multithreading itu ada beberapa model ya. Ada many to one, ada user threadnya dengan satu kernel thread, ada one to one, ada satu thread dengan kernel thread satu-satu, ada yang many user thread, ada many kernel thread. Ini bedanya apa? Kalau di sini kan lihat nih. Kalau di sini kan cabangnya bisa kemana-mana gitu kan ya. Jadi user thread ini bisa menggunakan yang ini, user thread ini bisa menggunakan ini. Begitu juga yang lainnya. Kalau yang ini hanya kernel satu untuk dibagi bertiga nih. Bedanya ini sama yang ini. Bedanya yang ini sama yang ini itu bisa terletak dari sini nih. Kita lihat yang ini bisa mengakses kernel yang lainnya juga. Tapi kernel yang ini hanya bisa mengakses antara yang ini, ini. Karena dia kernelnya cuma satu. Kalau ini kernelnya lebih dari satu. Lanjut. Nah, kalau multi-threading many to one itu apa? Memetakan banyak user level thread ke satu kernel thread. Pengaturan thread dilakukan di user space efisiensi, tetapi yang mempunyai kelemahan yang sama dengan user thread. Tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Nah, ini kan satu-satu nih. Ini satu ini yang banyak thread. One to one model. Memetakan setiap user thread ke kernel thread.
menyediakan lebih banyak concurrency dibandingkan many to one model. Keuntungannya sama dengan keuntungan kernel thread. Kelemahannya, setiap pembuatan user thread membutuhkan pembuatan kernel thread yang dapat menurunkan performa dari sebuah aplikasi. Sistem operasi yang mendukung one to one model adalah Windows NT dan OS 2/2 ya. Apa nama OS ini? Nah, ini contohnya yang tadi ya. Many to many model. Multiplex banyak user thread ke kernel thread yang jumlahnya lebih kecil atau sama banyaknya dengan user thread. Jumlah kernel thread dapat spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Developer dapat membuat user thread sebanyak yang dia perlukan dan kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Ketika suatu thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk melakukan eksekusi. Sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris, Irix, dan Digital Unix. Kita lihat ya. Yang tadi sudah dibahas. Ada banyak user thread, ada banyak kernel thread juga. Nah, oke, ternyata sudah habis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Aman. Setiawan hadir. Udah ada. Ada yang mau ditanyakan kah? Mau nanya apa aja boleh nih. Minggu depan tuh masih ada perkuliahan nggak ya? Masih ya? Tapi harus online ya? Iya, Pak. Hmm, hmm, hmm. Huh, 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 huh. Oke deh. Kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian kelas pada hari ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.